Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya dalam program Tribun Topik. Kali ini saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng, memandu acara Tribun Topik bersama tamu istimewa, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Haji Muhammad Makmun. Biasa kita sapa dengan Gus Makmun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Is. Tribuners, kita bincang-bincang dalam Tribun Topik ini. Saya permisi, mohon izin sudah sesuai prokes, sudah vaksin, saya lepas masker dan Gus Makmun monggo boleh lepas masker biar bicaranya lebih jelas dan lebih keras. Tribuners, kita pengen tahu Kendal ini laju pembangunannya seperti apa, penanganan pandeminya bagaimana, kemudian investornya, pariwisatanya dari sisi kacamata Ketua DPRD Kendal, Gus Makmun. Gus, saya tanya satu lagi nih Gus. Ide apa saja di Kendal untuk tingkatkan PAD Gus? Ini jenengan melihat sebagai Ketua DPRD bagaimana Gus? Ya, ini memang PAD ini menjadi satu kunci dalam kita melaksanakan pembangunan. Sehingga satu daerah ini akan bisa lebih mandiri lagi ketika PAD-nya mampu mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang ada di masyarakat. Alhamdulillah di Kabupaten Kendal di tahun 2022 ini sudah ada kenaikan proyeksi pendapatan dari PAD itu sekitar 150 miliar. 150 miliar. Kalau di presentasi itu sekitar 36% dari tahun 2021. Naik di tahun 2021 kita PAD-nya itu kita pasang 415 dan di 2022 ini kita pasang di angka 565. Dari sisi apa ini yang mau dinaikkan ini? Ini yang kemudian menjadi satu ide terutama dari Bupati Kabupaten Kendal atas nama kepala di tingkatan eksekutif untuk melaksanakan banyak hal yang kemudian kita harus mengoptimalisasikan mengoptimalisasikan beberapa pendapatan-pendapatan yang harus digali. Seperti Kendal ini kan salah satu visi misi Bupati itu kan menjadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata. Pusat industri dan pariwisata. Cocok kayaknya Gus. Pusat industri dan pariwisata ini kemudian ini yang menjadi potensi pendapatan-pendapatan yang bisa dari kita situ kita maksimalkan. Juga mungkin dari sisi pajak itu juga ditinjau ulang, diefisiensikan, istilahnya itu dilihat ulang proses pajak ini di mana tempatnya strategis, tempatnya bagus, kemudian nilainya juga tentunya harus tinggi gitu ya Gus. Ada kelas-kelas berarti. Ada kelas-kelas. Ada pembagian kelas ya. Terus Gus tadi kan bilang Kendal sebagai kota industri dan pariwisata. Ini bicara pariwisata Gus. Menurut Ketua DPRD Kendal, nah Pemkab Kendal ini dalam pengembangan wisata seperti apa? Ada beberapa wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kendal sebagai pilihan destinasi wisata unggulannya. Kendal ini kan dari sisi geografis kan ada dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Tentunya potensi wisatanya beda-beda. Kalau di dataran rendah kita punya berbagai macam wisata pantai. Ada pantai Sedang Sikoceng, ada pantai Indah Kemangi, ada pantai Ngebum dan itu Laut Jawa semua ya, Pantura ya. Nah, itu kemudian di tingkatan daerah atas mungkin ada Curug Sewu, air terjun, ada kemudian misalkan ada di Medini ada kebun Ngelimut juga ikut. Ngelimut juga, itu juga potensi wisata semua. Jadi tinggal bagaimana membranding ini. Jadi kalau hari ini misalkan di Kendal ini masih banyak wisata-wisata lokalnya, kita harus mampu menampilkan bagaimana ini menjadi magnet bagi orang luar, misalkan luar Kendal untuk bisa datang ke sana. Datang ke Kendal. Oh, berarti kita
dorong biar lebih luas lagi dikenal oleh masyarakat. Ya, tentunya peran dari pemerintah dalam konteks ini, alhamdulillah di tahun 2022 ini anggaran yang ada di Dinas Pariwisata mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Wah, berarti ini menjadi bagian dari DPRD sangat mensupport ya Gus. mensupport. Wah, luar biasa. Itu untuk perbaikan akses ke sana atau promosi atau apa Gus? Macam-macam. Ada yang untuk perbaikan promosi, ada yang untuk peningkatan fasilitas, kemudian juga event-event promosi. Oh iya. Itu menjadi bagian yang satu kesatuan yang menjadi branding untuk pariwisata Kendal yang mana-mana diunggulkan itu tadi ya. Iya. Baik, terima kasih. Ini Ketua DPRD Kendal sudah menyoroti bagaimana upaya untuk meningkatkan PAD dan lain sebagainya dan pengembangan pariwisata. Sekarang UMKM Gus. Kalau di Kendal, Pemda ini melakukan untuk membangkitkan UMKM, pembinaan dan pengembangan UMKM dari kacamata DPRD seperti apa Gus? Ini yang harus betul-betul kita dorong, jangan sampai kemudian industri kecil menengah ini seolah-olah berjalan sendiri. Jadi pemerintah harus turut hadir ke tengah-tengah masyarakat. Di berbagai kita di lintasan setiap kecamatan sudah ada paguyuban atau forum UMKM untuk saling tukar informasi, forum berbagi. UMKM tingkat kecamatan Di masing-masing kecamatan, kemudian di level kabupaten juga ada. Nah, ini kemudian di situ sebagai misalkan pemerintah Kabupaten Kendal untuk berkomunikasi dengan pelaku UMKM ini dalam banyak hal. Termasuk misalkan mempermudah penyaluran kredit UMKM. Kemudian berikutnya misalkan anggaran pelatihan peningkatan kapasitas. Tentunya yang terakhir adalah bagaimana membuat UMKM ini lebih inovasi. Lebih inovasi. Inovasi artinya di era revolusi industri 4.0 di mana teknologi informasi dan komunikasi ini sudah begitu canggih dan maju, itu harus memberikan satu dampak positif bagi proses berkembangnya UMKM. Jadi termasuk bagaimana pelatihan menggunakan alat-alat digitalisasi. Masyarakat bisa berdagang, tidak harus buka lapak di pasar, tapi lapaknya di rumah. Mereka promosinya dari rumah, lewat internet, digital tadi ya Gus. Pelatihan-pelatihan seperti itu sudah semarak ya Gus? Sudah. Di Kendal sudah mulai menggeliat ini ya. Gus, satu lagi Gus, kalau untuk investor, nah Kendal ini kan punya kawasan ekonomi Kendal, kemudian dan lain sebagainya gitu. Ketua DPRD melihat eksekutif dalam upaya menarik investor seperti apa Gus? Pertama harus ada kenyamanan. Kenyamanan ini menjadi bagian penting untuk investasi masuk. Rasa nyaman, rasa aman. Itu penting. Dan kondusivitas wilayah, alhamdulillah selama ini Kendal menjadi daerah yang kondusif, daerah yang damai, tenang, masyarakatnya juga mendukung gitu ya. Mendukung itu satu kunci. Kedua terutama dari sisi perizinan kita permudah. Sudah dilakukan itu ya? Sudah dilakukan, kita sudah ada namanya Mall Pelayanan Publik di Kendal itu. Jadi orang mau ngurus perizinan di Kabupaten Kendal tidak harus datang ke setiap kantor-kantor yang bersangkutan, tapi cukup one stop service di situ. Dalam satu tempat semuanya bisa diurusi, semua instansi ada di sana. Pada kenyataannya memang investor sudah mulai tumbuh angka investasi di Kendal. Alhamdulillah, tapi saya belum tahu datanya secara persis. Realnya belum persis, cuma ini bagian yang harus kita dorong. Harus kita dorong terkait pemerintah Kabupaten Kendal harus memberikan ruang. Di mana kita misalkan ruang-ruang untuk industri, kita kasihkan segmen, ada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri di sana. Kemudian misalkan ruang-ruang pariwisata juga membuka ruang untuk banyak investor bisa masuk. Sudah masuk ke situ ya Gus ya. Sebenarnya ini banyak hal yang kemudian harus disiapkan, termasuk misalkan kalau di sisi itu kan kita masih bersifat
apa ya Mas? Kalau pariwisata misalkan itu kita masih bersifat lokal. Ya, Kalau kita mau mencoba beralih atau menarik lebih besar wisatawan dari luar daerah itu Iya. tentunya dengan berbagai fasilitas yang berbeda. Hmm. Misalkan ngomong persoalan perhotelan. Perhotelan. Orang mau wisata itu kan tentunya harus ada ada penginapannya. Iya. Lah ini Kendal juga harus support kita ke sana. dorong, harus ruang-ruang itu harus kita support. Nggak mungkin orang mau berwisata luar daerah kan pertama yang di browsing itu pasti Iya. saya mau nginap di mana nih? Terus kemudian lagi faktor kuliner. Iya, Kuliner ini kulinernya yang juga kemudian ada. menjadi bagian daya tarik karena orang wisata itu selain destinasi wisata yang dituju, Kuliner. kuliner yang pasti yang akan menjadi Syukur ada atraksi budaya. atraksi budaya. Senang gitu ya. Iya. Gus, ini kan selama pandemi ini kan ada yang sudah ke kantor, PNS itu ya, ASN, ada yang masih di rumah dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Ketua DPRD, kinerja ASN selama pandemi ini gimana, Gus? ASN ini harus kita dorong terus, Mas. Kinerja hari ini ya saya melihat sudah baik tapi harus perlu ditingkatkan. Terutama saya melihat posisi ASN hari ini itu ada dua generasi, kalau kita gelompongkan menjadi dua generasi besar. Apa itu, Gus? Kalau generasi 40 tahun ke bawah ini ASN kita sudah rata-rata melek teknologi. Oh, udah Tapi yang- milenial. sudah milenial. Ya. Tapi ASN yang usianya 50 tahun ke atas itu rata-rata mereka Ketertinggalan ya. Ada ketinggalan, beradaptasi harus diupdate ya. harus diupdate. Sehingga hari ini banyak hal tuntutan pelayanan-pelayanan publik itu hari ini semua serba digital. Sehingga upgrade PNS ASN ini penting dalam rangka kita melayani masyarakat yang ada di kota. Berarti kinerjanya sudah harus ada yang diupdate, sudah ada yang sudah bagus gitu ya untuk dari sisi teknologinya ya, Gus ya. Baik, pemirsa, obrolan kita dalam Tribun Topik bersama Ketua DPRD Kendal yaitu Haji Muhammad Makmun atau biasa kita sapa Gus Makmun, sudah panjang lebar mulai dari investasi, kemudian UMKM, pariwisata dan soroti bagaimana ASN. Satu lagi, Gus, ini untuk closing statement imbauan ke masyarakat tentang protokol kesehatan. Iya. Monggo silakan, Gus. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal pada khususnya kami sampaikan bahwasanya pandemi ini belum berakhir, kita terus berjuang bersama-sama melawan pandemi ini. Kita senantiasa berdoa semoga pandemi segera berlalu dan tentunya kepada masyarakat Kabupaten Kendal untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak, pakai masker ini menjadi bagian gaya hidup kita bersama-sama dan kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal untuk menjadi tauladan, menjadi semacam contoh kepada masyarakat banyak bagaimana protokol kesehatan itu senantiasa dilaksanakan. Baik, terima kasih pemirsa Tribun Topik bersama Ketua DPRD Kendal Haji Muhammad Makmun bisa kita saksikan di video di media sosial dan di tribunjateng.com dan besoknya juga kita bahas di koran cetak Tribun Jateng. Jangan lupa saksikan terus Tribun Jateng dengan Tribun Topik bersama tokoh-tokoh yang juga kaliber daerah maupun kaliber provinsi bahkan kaliber nasional. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.